Selamat sore adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Niswati Fatma Rosida. Kali ini saya akan melanjutkan materi terkait analisis dental studi. Kemarin kita sudah belajar terkait core host, kemudian Bolton, Carey, ALD, serta bagaimana mengetahui ketinggian palatum. Nah, kali ini kita akan sharing atau berbagi ke kalian terkait salah satu analisis model studi yang digunakan di FKG UGM yang disebut determinasi lengkung. Jadi memang analisis ini tidak digunakan di fakultas-fakultas lainnya, di universitas lainnya, tapi analisis ini memang metode yang dikembangkan oleh Departemen Ortodonsia FKG UGM dan merupakan penyederhanaan dari metode analisis setup model oleh Kesling. Jadi Kesling ini memiliki teori terkait analisis setup model. Nah, kemudian dari Departemen Ortodonsi ini merujuk dari analisis Kesling ini, kemudian membuat suatu analisis yang memudahkan bagi kita, baik koas, kemudian mahasiswa maupun residen, untuk mengetahui diskrepansi antara ukuran mesiodistal gigi serta lengkung ideal yang dirancang seideal mungkin. Jadi nanti dari determinasi lengkung ini yang harus kita buat adalah lengkung mula-mula pasien, kemudian yang kedua adalah lengkung ideal yang kita rencanakan, di mana lengkung ideal ini harus dapat menjadi tempat giginya itu tersusun dengan rapi sesuai dengan rencana perawatan kita. Kalau prinsip dasar antara metode casting dan determinasi lengkung ini sama prinsipnya, yaitu menetapkan diskrepansi antara lengkung gigi yang direncanakan dengan besar gigi yang akan ditempatkan pada lengkung tersebut saat melakukan koreksi maloklusi. Jadi nanti kita akan belajar terkait determinasi lengkung ini. Nah, bahan dan alat yang digunakan apa saja? Yang pertama adalah model studi, baik rahang atas maupun rahang bawah. Kemudian kita bisa menggunakan plat gelas atau mika yang tebalnya 2 mm. Kemudian kita pakai juga plastik transparan. Ini adalah plastik yang digunakan misalnya untuk menjilid makalah itu yang banyak difotokopi. Kemudian kita juga gunakan kawat tembaga dengan diameter 0,7 mm. Kita juga bisa menggunakan, kalau nggak salah namanya juga ada yang kita bisa menggunakan kawat tinol. Kemudian jangan lupa pakai spidol. Kalau ini warnanya yang berbeda. Kalau saya tidak harus biru atau merah, tapi bebas, misalkan hijau juga tidak apa-apa. Yang penting warnanya beda. Kemudian pilih yang permanen dengan ukuran yang paling kecil. Kenapa ukuran paling kecil? Karena di sini kita nanti akan menggunakan ukuran-ukuran 0, sekian milimeter, sehingga kalau kita menggunakan spidol yang besar itu nanti akan menambah dari besar ukuran yang akhirnya akan menambah diskrepansinya. Kemudian kita juga memerlukan sliding caliper skala 0,05 mm, nah atau 0,02 mm. Nah, untuk adik di sini nanti diingat, kalau misalkan sudah mau praktikum kuratif berarti sudah harus menyiapkan sliding caliper, karena nanti waktu praktikum ortodontik kuratif itu nanti adik-adik akan belajar merawat sesama teman. Kalau misalkan tidak dalam masa pandemi itu kita merawat sesama teman kita, tapi kemarin saat masa pandemi ini kita akan merawat diri kita sendiri, karena untuk mengurangi berkontak dengan orang lain yang kita tidak tahu bagaimana historinya. Kemudian kita juga siapkan alkohol serta kapas. Ini digunakan untuk misalnya menghapus kalau misalnya kita sudah coret-coret, kemudian ada yang salah dari coretan kita. Nah, kita menghapusnya dengan kapas yang kita kasih alkohol. Atau juga kalau misalnya kapas relatif besar, kalian bisa pakai cotton pad. Kemudian bagaimana cara kerjanya?
Yang harus kita buat di determinasi lengkung ini adalah dua hal, yaitu lengkung awal atau lengkung mula-mula atau lengkung prakoreksi. Yang kedua adalah lengkung pasca koreksi atau lengkung ideal yang kita rencanakan untuk pasien itu. Nah, lengkung awal ini gimana caranya? Yang pertama adalah kita misalnya memiliki model rahang atas, ya sudah kita tapak lengkung awal pada rahang atas. Kemudian tentu saja harus ada kanan dan kiri. Kita tuliskan di plastiknya. Kemudian yang kedua adalah kita balik plastiknya tadi, kemudian kita tapak lengkung awal rahang bawah. Kenapa harus dibalik? Ya karena rahang atas dan rahang bawah itu kan kanan kirinya berkebalikan. Jadi kalau misalnya kita menapak rahang atas, kemudian habis itu kita menapak rahang bawah, ya berarti harus dibalik plastiknya. Kemudian kita yang ketiga itu kita cek hasil tapakannya. Ngeceknya dari mana? Ngeceknya itu adalah misalnya dari overjet serta dari interdigitasi posteriornya. Jadi misalnya overjetnya itu 5 mm, ya berarti hasil tapakan kita lengkung mula-mula tapakan kita itu overjetnya harus 5 mm. Kalau misalnya overjetnya 5 mm tapi ternyata hasil tapakan itu overjetnya bergeser jadi 2 mm, berarti hasil tapakan kita itu kurang tepat. Yang kedua adalah kita membuat lengkung pasca koreksi. Lengkung pasca koreksi ini merupakan lengkung ideal atau bisa dikatakan lengkung yang nantinya kita rencanakan untuk pasien tersebut. Nah, bedanya apa dok kalau dengan ALD, kemudian kemarin misalnya dengan carry? Nah, bedanya adalah kalau di ALD maupun di carry itu saat kita mencari diskrepansi itu kan antara space available sama space required. Jadi space requirednya itu adalah berdasarkan mesiodistal gigi, kemudian space available-nya itu adalah lengkung mula-mula. Jadi space available itu bisa dikatakan lengkung mula-mulanya. Nah, bedanya adalah kalau di determinasi lengkung ini kita dapat merubah puncak lengkung. Kalau di ALD itu kita tidak dapat merubah puncak lengkung. Puncak lengkungnya adalah sama kondisinya dengan mula-mula. Nah, kalau di determinasi lengkung ini kita bisa mengubah puncak lengkung. Merubah puncak lengkung itu maksudnya adalah merubah overjet dari pasien. Jadi misalkan awalnya itu overjetnya 5 mm. Nah, saat membuat lengkung pasca koreksi atau lengkung ideal ini, kita bisa membuat atau merubah atau mengoreksi overjet pasien kita menjadi lebih kecil. Karena kan overjet 5 itu kan melebihi normal, otomatis kita ingin membuat overjetnya normal. Berarti kan dengan meretrak kita bisa membuat overjet pasien itu menjadi 3 mm. Membuatnya adalah di lengkung idealnya. Jadi nanti setelah kita membuat lengkung mula-mula, setelah itu kita harus membuat lengkung pasca koreksinya, baik rahang atas maupun kemudian kita juga buat koreksi untuk rahang bawah. Kemudian setelah kita membuat lengkung ideal, setelah itu kemudian kita ukur, kita bisa mengetahui diskrepansi lengkung ideal baik untuk rahang atas maupun rahang bawah. Nah, kemudian ini mohon maaf tadi terlewat. Apa sih perbedaannya antara metode Kessling dan determinasi lengkung yang dikembangkan di UGM ini? Di antaranya adalah kalau di metode Kessling itu kita lakukan langsung pada model. Jadi kita harus memisahkan gigi-gigi yang akan dikoreksi. Jadi kita potong-potong model studinya, kemudian kita atur lagi sesuai dengan perencanaan yang kita inginkan. Jadi setelah kita potong-potong giginya, kemudian disusun lagi. Nah, kalau di determinasi lengkung ini dilakukan secara tidak langsung. Jadi hanya mengukur panjang lengkung ideal pada plastik transparan, kemudian membandingkan dengan jumlah lebar mesiodistal gigi. Kalau di casting diingat bahwa menggunakan model studi betulan, kemudian dipotong-potong. Nah, kalau di determinasi lengkung ini hanya lebih ke pengukurannya saja. Nah, ini adalah contoh metode Kessling. Jadi kalian lihat, ini yang atas ini adalah sebelum, jadi kondisi gigi sebelum. Kemudian yang bawah ini adalah kondisi gigi setelah
dilakukan castling. Jadi ini ada malam-malamnya ya Dek, karena ini apa? Karena sebelumnya ini giginya ini yang awal ini dipotong-potong, kemudian disusun kembali. Lihat overjetnya jadi berkurang karena memang penyusunannya, koreksinya itu mengharapkan terjadi adanya retraksi rahang atas, sehingga lihat overjetnya menjadi berkurang. Nah, di determinasi lengkung ini sebetulnya mirip metodenya dengan castling ini, cuma hanya tidak di model studi secara langsung, tidak pasang-pasang model studinya, tidak pasang-pasang gigi, tapi lebih hanya ke pengukuran. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat lengkung prakoreksi? Ini tadi sudah saya sampaikan ya secara garis besar. Jadi pertama kalian menggunakan model studi rahang atasnya, kemudian diletakkan di atas meja, kemudian kalian bisa menggunakan glass plate, plat kaca, atau kemudian bisa juga menggunakan tutup CD, tempat CD yang datar. Nah, kalian juga sebetulnya bisa menggunakan fotokopi. Jadi model studinya kalian fotokopi, kemudian kalian jiplak istilahnya. Kemudian kalian setelah punya model studinya, kalian pasang mika di atas glass plate-nya atau di atas fotokopi juga bisa. Kemudian kalian tapak giginya, tapak lengkung mula-mula pasien. Misalnya dia palatoversi ya, kalian harus napaknya sesuai palatoversi. Misalnya labioversi ya, berarti kalian harus menapaknya sesuai labioversi. Kemudian tentukan puncak lengkungnya. Puncak lengkungnya ini untuk membantu kalian nanti mengecek bagaimana overjet pasien, apakah sudah sesuai hasil tapakannya dengan overjet pasien atau belum. Juga untuk mengetahui apakah ada pergeseran midline dan sebagainya. Kemudian jangan lupa tetapkan basis lengkung dengan membuat titik pada kedua kaki lengkung. Di mana? Di distal gigi terakhir dari gigi yang akan dikoreksi. Misalnya kalian akan mengoreksi sampai dengan P2, ya berarti basisnya itu ada di distal gigi P2. Kemudian setelah itu transfer posisi basis lengkung rahang atas ke model rahang bawah. Kalau pada rahang bawah berarti tadi sudah saya sampaikan mika transparannya dibalik, kemudian posisikan agar rahang kanan sisi kanan juga sisi kanan rahang atas akan berimpit dengan sisi kanan rahang bawah, dan sisi kiri rahang atas juga akan berimpit dengan sisi kiri rahang bawah. Kemudian sama dilakukan tapakan sama persis dengan rahang atas. Kalau misalnya posisinya malposisi juga harus ditapak sesuai dengan malposisinya. Kemudian jangan lupa tentukan puncak lengkungnya, dan yang terakhir adalah sama tetapkan basis titik pada kedua lengkung di distal dari gigi posisi gigi yang paling akhir yang akan dikoreksi. Posisi basis ini tidak harus sama dengan gigi rahang atas. Misalnya rahang atasnya kalian hanya koreksi sampai P1 atas, ya berarti basisnya sampai P1 atas. Kalau misalnya rahang bawahnya mau koreksi sampai P2 berarti kalian basisnya sampai dengan distal P2. Jadi memang tidak harus sama. Misalnya memang atasnya hanya sampai P1 boleh, karena P2-nya sudah dianggap normal atau tidak ada malposisi, itu boleh seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengecek hasil tapakan kita itu sudah betul atau belum? Yang pertama adalah kita ukur jarak puncak lengkung rahang atas dengan rahang bawah, yaitu harus sesuai dengan besar overjet pasien. Kemudian yang kedua adalah lebar kaki lengkung rahang atas dan rahang bawah itu juga harus sesuai dengan lebar model studi. Jadi misalkan ternyata kalian lihat di kondisi pasien kalian itu di model studinya itu ada misalnya ada crossbite. Nah ternyata di hasil tapakan kalian itu tidak ada crossbite-nya. Nah itu berarti bisa dikatakan hasil tapakan kalian kurang tepat. Kemudian setelah kalian menapak lengkung mula-mula yang sesuai dengan kondisi pasien kalian, baik rahang atas, kemudian dibalik mikanya untuk membuat rahang bawah. Setelah itu kalian tugasnya adalah membuat lengkung ideal, atau bisa dikatakan lengkung pasokan koreksi.
Lengkung ideal ini ideal untuk masing-masing pasien, jadi sangat bersifat individual. Kita tidak bisa menyamakan lengkung ideal ini sama untuk seluruh pasien, tidak, karena lengkung ideal ini tentu saja kita buat berdasarkan kondisi ideal yang mungkin dapat dicapai dalam perawatan. Nah, dengan mengacu pada okusi normal, posisi dan relasi rahang serta kemampuan alat yang dipakai untuk melakukan koreksi terhadap gigi, maka ditetapkan yang pertama apakah nanti akan mengoreksi midline-nya. Yang kedua, apakah nanti akan mengoreksi molarnya. Misalnya dia kelas 2, kalian apakah dengan alat removable, apakah nantinya akan mengoreksi kelas 1 menjadi kelas 1? Tentu saja ini sulit. Kemudian apakah akan mengoreksi posisinya? Kalau ini dengan alat removable bisa, apalagi untuk gigi anterior. Kemudian kalau untuk gigi posterior biasanya nanti kita kombinasikan dengan alat semi cekat. Misalnya kita menambahkan lingual button dan sebagainya untuk mengkoreksi rotasi dari gigi premolar. Kemudian apakah kita akan memprotusi atau meretrusi pasien? Apakah kita akan memajukan gigi rahang atas yang memprotak ataukah kita akan meretrak? Itu harus kita tentukan dulu sebelum nantinya kita menggambar lengkung ideal pada pasien kita. Kemudian kita cek apakah rahang atas atau rahang bawah dulu. Kita lihat bagaimana posisi normalnya. Nah, kemudian bagaimana cara membuat lengkung ideal ini pada rahang atas? Yang pertama adalah sama seperti tadi waktu kita membuat lengkung mula-mula atau lengkung prakoreksi. Plat glass diletakkan pada permukaan oklusal model rahang atas, kemudian diletakkan plastik transparan, dikembalikan pada posisi semula. Karena tadi kan pas rahang bawah kita balikkan, nah ini untuk rahang atas ya berarti kita kembalikan ke posisi yang sama plastiknya seperti tadi. Kemudian tetapkan posisi puncak lengkung ideal rahang atas. Nah, jika kita tidak mau memprotaksi atau tidak akan meretrak, berarti puncak lengkungnya harus sama. Kecuali kita melakukan protraksi atau meretrak. Nah, itu nanti berarti puncaknya akan berubah. Tapi kalau kita tidak melakukan protraksi atau tidak melakukan retraksi, berarti nanti puncak lengkungnya akan tetap. Nah, retrusi maksimal itu sampai inklinasi gigi incisifus atas tegak dengan meletakkan titik spidol merah tepat setinggi foramen incisifum. Nah, ini kalau kita mau meretrak maksimal, misalnya kita mau meretrak gigi rahang atas, misalnya pasiennya tuh overjetnya katakanlah misalnya 8. Kemudian agar diperoleh overjet normal kita harus retrak maksimal, apalagi dari cefalometrinya juga tampak dia memiliki marelasi skeletal kelas 2 misalnya. Nah, berarti nantinya kita harapannya mau meretrak maksimal nih, misalnya biar overjetnya normal. Nah, itu panduannya itu adalah retraksinya sampai setinggi foramen incisifum. Tapi untuk kasus-kasus pada removable yang nantinya adik-adik lakukan pada koas misalnya, biasanya retraksinya itu tidak sampai dengan maksimal. Jadi yang hanya sekiranya bisa dilakukan oleh alat removable atau alat lepasan. Kemudian ukur besar retrusi gigi anterior rahang atas yang telah ditetapkan dengan mengukur posisi puncak lengkung mula-mula ke posisi puncak lengkung ideal, dan hitung besar perubahan overjet yang terjadi dengan mengurangi besar overjet mula-mula dengan besar retrusi rahang atas yang telah ditetapkan. Apabila nilainya negatif akan terjadi crossbite anterior jika tidak dilakukan retrusi pada rahang bawah. Nanti saya terangkan ini dengan tulisan aja. Kemudian selain itu saat membuat lengkung ideal, ya berarti yang pertama itu adalah pastikan puncak lengkungnya apakah kalian memprotak atau meretrak. Yang kedua itu tetapkan beberapa titik pada posisi gigian yang dianggap normal. Jadi kalau misalkan normal ya berarti tidak usah kalian rubah. Tapi kalau misalkan ada posisi baru, lengkung idealnya itu harus berubah. Nah, bagaimana dengan penampakan rahang bawah? Penampakan rahang bawah itu sama, intinya prosedurnya itu sama, tapi nanti kalau rahang bawah berarti kita balik lagi plastik transparannya. Kemudian juga pastikan overjetnya itu atau puncak lengkungnya itu mau kalian rubah atau enggak, kalian mau retrak atau kalian mau protrak. Kemudian
pastikan juga apakah ada koreksi dari posisi gigi individualnya. Nah, kemudian setelah kalian semua cek, sudah kalian buat juga baik lengkung mula-mula maupun lengkung ideal, kalian bisa menentukan diskrepansi. Diskrepansi lengkung ini adalah perbedaan antara panjang lengkung ideal yang dirancang dengan jumlah lebar mesiodistal gigi yang akan ditempatkan pada lengkung tersebut. Jadi nanti kalian mengukur antara panjang lengkung idealnya dengan lebar mesiodistal giginya. Pengukurannya itu dapat dilakukan dengan apa? Dapat dilakukan dengan kawat tembaga. Jadi kawat tembaganya itu dibuat melengkung, diletakkan tepat pada plastik transparan sesuai dengan lengkung ideal yang telah dibuat. Kemudian dengan spidol tetapkan posisi basis kanan dan kiri pada kawat sesuai dengan lengkung ideal yang kalian buat. Kemudian tetapkan puncak lengkung. Kemudian setelah itu kawatnya diluruskan, kemudian kalian ukur panjang lengkung idealnya. Kemudian dari basis kanan, kemudian ke puncak lengkung, dibandingkan dengan jumlah lebar mesiodistal, kalian ukur selisihnya berapa. Kemudian dari yang kiri juga sama, dari basisnya sampai dengan puncak lengkung dari rahang atas maupun rahang bawahnya. Nah, ini adalah caranya di sini. Jadi nanti kalian pertama itu adalah menentukan overjet awalnya. Nah, kemudian yang kedua kalian tentukan ini di mula-mula. Jadi ini jadi bisa saya cek ini ya. Jadi ini yang garis yang tidak putus-putus ini adalah lengkung prakoreksi. Kalian bisa melihat garisnya ini berkelok-kelok karena menyesuaikan jika ada posisi misalnya. Kemudian yang rahang bawah juga sama. Ini rahang bawah. Nah, berkelok-kelok juga karena memang ada posisi atau tidak ideal. Kemudian ini kalian membuat lengkung prakoreksi dulu. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kalian membuat lengkung setelah koreksi atau lengkung idealnya. Lengkung ideal tentu saja dibuatnya seideal mungkin. Kalau di sini kita lihat, Dok, kok itu garis yang putus-putus di belakang garis yang rahang atasnya. Nah, ini saya gambarkan ya. Jadi kan awalnya itu misalnya ini saya miripkan dengan itu. Misalnya ini basisnya. Kemudian ini rahang atas dan kemudian jangan lupa kalian tentukan puncaknya. Ini adalah untuk rahang atas. Kemudian kalian membuat untuk yang rahang bawah. Rahang bawahnya juga sama ya. Misalnya ini adalah basisnya. Kemudian ini kuning adalah rahang bawah. Jadi pertamanya adalah kalian membuat lengkung mula-mula terlebih dahulu. Lengkung mula-mula ini Nah, lengkung mula-mula ini harus sesuai dengan kondisi pasien. Tadi sudah disampaikan bagaimana ngeceknya, Dok. Ngeceknya salah satunya adalah dari overjetnya. Dari overjet. Ya, kemudian saat kalian membuat determinasi lengkung, jangan lupa ditulis mana yang kanan, mana yang kiri. Karena ini penting. Karena ini adalah nanti akan memandu kalian. Misalnya waktu pertama kalian membuat lengkung mula-mula pakai plastik transparan, kalian tuliskan kanan kiri. Kemudian saat membuat lengkung rahang bawah kan kalian balik tuh. Nah, itu jadi tetap harus. Jadi yang kanan rahang atas itu harus bertemu dengan kanan rahang bawah, dan yang untuk kiri itu juga harus bertemu dengan kiri rahang bawah. Jangan sampai nanti saat kita membuat kanan nanti akhirnya bertemu dengan kiri, kiri bertemu dengan kanan. Jadi harus kalian cek terus bahwa
untuk sisi kanan itu rahang atas juga harus berkontak atau beroklusi dengan sisi kanan dari rahang bawah. Kemudian setelah kalian sudah berhasil membuat lengkung mula-mula, kalian tentukan basisnya, baik rahang atas maupun rahang bawah. Sudah saya sampaikan basisnya di mana? Basisnya adalah di distal gigi terakhir yang akan kalian koreksi. Misalnya adalah P2 misalnya. Kemudian setelah itu kalian membuat lengkung mula-mula. Berarti plastiknya ini harus tulisannya kanan kiri seperti ini lagi. Kalau rahang bawah biasanya nanti tulisannya terbalik. Jadi kanan kirinya ini berarti kanan kalau dibalik gimana ya? Mungkin kayak gini jadinya tulisannya. Enggak kayak gini ya. Kemudian kirinya itu seperti ini. Karena dibalik kan. Saya hapus. Nah, sekarang membuat lengkung ideal untuk rahang atas. Rahang atas, misalnya ya, kondisi pasien kalian seperti sudah saya sampaikan tadi, misalnya overjetnya 6. Kemudian dia maloklusi kelas 2 divisi 1. Kemudian dari skeletal juga hubungan rahang atasnya ternyata juga maju. Nah, berarti kan pasien juga mengeluh tidak percaya diri karena giginya maju. Nah, berarti kan kalian akan melakukan rencana perawatan diantaranya adalah dengan meretrak gigi rahang atas pasien. Katakanlah kalian ini misalnya overjetnya mula-mula adalah misalnya 7 mm. Kemudian kalian ingin meretrak agar pasien memiliki overjet yang normal. Overjet normal adalah 2-4 mm. Katakanlah kalian mau meretrak sekitar 3 mm. Awalnya ini 7 ya. Berarti 3 itu di setengah sini. Nah, berarti di sini. Kemudian kita cek misalnya ini giginya rata-rata pada misalnya ini yang ini giginya katakanlah tadi ada yang kurang ini. Jadi misalnya gigi pasiennya lebih ini ya, maksud saya biar kalian kelihatan lebih ini aja, lebih jelas nanti. Kemudian kalian membuat nih lengkung idealnya katakanlah yang bagian posterior ini udah cukup rapi. Kemudian basisnya dibuat sama. Nah, seperti ini. Kemudian yang rahang bawah itu, dok, kalau misalkan ini tadi saya retrak sekitar 4 mm. Overjet awalnya adalah 7, saya retrak 4. Ini berarti overjet akhirnya berapa, Dek? Berarti overjet akhirnya 3 mm. 3 mm ini jika kita tidak merubah posisi dari puncak rahang bawahnya. Tapi jika kita merubah puncak rahang bawah, misalnya dok 3 mm, saya pengen buatnya overjetnya 2 mm. Berarti yang bisa kita lakukan adalah dengan memprotak rahang bawahnya. Diprotak rahang bawahnya 1 mm. Berarti yang rahang atas tadi retrak, yang rahang bawahnya itu protak. Rahang atasnya tadi diretrak 4 mm, yang rahang bawah diprotak 1 mm, sehingga overjet akhirnya adalah 2 mm. Kemudian digambar lagi yang lain. Kemudian digambar lagi, ini yang bawah katakanlah sudah lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi ini kita juga sudah menentukan lengkung ideal baik untuk rahang atas maupun untuk rahang bawah, dimana yang rahang atas ini kita retrak, kemudian yang bawah ini kita protak. Bagaimana dok untuk menentukan diskrepansi?
Sebetulnya penentuan diskrepansi itu ada dua cara, yaitu dengan kawat tembaga, yang kedua adalah dengan menapak satu-satu jumlah lebar mesiodistalnya. Yang pertama adalah dengan tembaga. Kalian tadi sudah menghitung, yang pertama adalah Yang pertama kalian hitungnya adalah jumlah lebar mesiodistalnya. Kalian harus ukur jumlah lebar mesiodistal, tentu saja yang diukur adalah yang berdasarkan gigi yang ditapak. Jika misalnya giginya ditapak hanya P2, ya berarti jumlah lebar mesiodistalnya adalah dari P2 sampai dengan P2. Jangan sampai nanti kalau misalnya kalian napaknya hanya sampai dengan distal P2, tapi kalian nanti mengukur jumlah lebar mesiodistalnya sampai dengan M. Pastinya nanti akhirnya loh kok diskrepansinya jadi gede sekali. Ya karena tadi kalian menambahkan M, padahal M tidak dimasukkan ke penapakan ini. Jadi jumlah lebar mesiodistalnya ini sesuai dengan gigi yang kalian tapak. Misalnya ini giginya sampai dengan P ya. Kemudian dengan kawat tembaga kalian tekuk kawat tembaganya kan lentur ya, tekuk sesuai dengan lengkung ideal ini, ditekuk sampai dengan basisnya, baik untuk rahang atas maupun untuk rahang bawah. Jika sudah, nanti kalian luruskan lagi kawat tembaganya dan ukur, itu adalah kalian akan mendapatkan panjang lengkung ideal kalian. Nah, di kawat tembaga tadi juga jangan lupa dikasih tanda pakai spidol di basisnya, di puncak lengkungnya, serta di basis kanan maupun di basis kirinya. Untuk rahang bawah sama, puncak lengkung, basis kanan, basis kiri. Kenapa? Karena untuk penentuan diskrepansi ini harus ada dari kanan berapa, kiri berapa, sehingga kita tahu masing-masing sisi kanan itu kurangnya berapa atau lebihnya berapa, kiri itu kurangnya berapa atau lebihnya berapa. Seperti itu. Nanti kalian akan tahu diskrepansinya kalian itu berapa dari pengukuran panjang lengkung ideal dengan jumlah lebar mesiodistal. Ini ada soal dari saya. Misalnya panjang lengkung idealnya itu 70. Lebar mesiodistalnya itu adalah 73. Kira-kira diskrepansinya ini kelebihan ruang atau kekurangan ruang? Seharusnya ini saya jadikan kuis ya, tapi nggak usah aja. Ini jadi kita bahas di sini aja. Misalnya jadi sudah panjang lengkung idealnya adalah 70. Bentar. Kemudian lengkung ideal 70, mesiodistalnya adalah 73. Diskrepansinya berapa? Kira-kira ini positif atau negatif? Hasilnya adalah negatif. Karena ternyata panjang lengkung yang kita dapatkan dibandingkan dengan mesiodistal giginya, itu mesiodistalnya lebih besar. Sehingga untuk sehingga ini pasti kekurangan ruang, karena gigi-gigi yang akan ditata di lengkung idealnya itu lebih besar. Sehingga dia kekurangan ruang sebesar 3 mm. Ini saya contohnya total ya. Nanti biasanya kita akan mengukur kanan dan kirinya. Jadi nanti akan berubah antara kanan dan kirinya. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini adalah di determinasi lengkung ini. Di determinasi lengkung ini itu kalian sudah harus menentukan puncak lengkungnya. Nah, ini yang seringkali nantinya waktu pas koas tuh kita akan sering lupa. Jadi saat kita mau membuat determinasi lengkung itu, pastikan bahwa kita sudah memiliki rencana pasien ini mau kita protak
pasien ini mau kita retrak atau pasien ini puncak lengkungnya akan kita tetap. Itu harus ada. Jadi saat sebelum membuat determinasi lengkung itu pastikan kalian memiliki rencana untuk protak, retrak, atau tetap. Dan pertimbangan protak atau retrak itu tentu saja kita pertimbangkan dari banyak hal yang sudah kita lakukan, baik pemeriksaan subjektif, kemudian pemeriksaan objektif, kemudian dari analisis model studi, kemudian analisis sefalometri misalnya kalau dilakukan. Nah, ini semua adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita kaji terlebih dahulu untuk menentukan apakah pasien ini kita protak, kita retrak, ataukah puncak lengkungnya tetap. Itu dulu kuncinya itu. Jadi saat mau determinasi lengkung kita harus mengetahui rencana dari pasien kita. Kita mau memprotak, kita mau meretrak, atau kita tetapkan puncak lengkungnya. Kemudian setelah itu kalau misalnya, dan yang harus diingat lagi adalah seringkali kita itu, dok ini nanti saya mau cabut ya dok, ini nanti saya expand atau nanti saya grinding. Nah, itu tolong juga tidak difikirkan dulu sebelum melakukan analisis determinasi lengkung ini. Jadi saat nanti kita sudah melakukan analisis determinasi lengkung, kemudian kita akan tahu diskrepansinya, barulah nantinya di situ. Misalnya dari diskrepansinya ternyata besar dok, diskrepansinya ini ternyata untuk menata mesiodistal gigi ke dalam lengkung ideal yang baik itu dia butuh ruang sekitar 10 mm minusnya, kekurangan ruang. Itulah nanti baru difikirkan, oh ternyata mempertimbangkan banyak hal tadi, analisis akhirnya pencarian ruangnya itu adalah dengan pencabutan. Karena apa? Karena diketahui diskrepansinya itu besar sekali. Tapi tanpa determinasi lengkung, tanpa ALD, dan seperti kemarin tanpa carry misalnya, kita jangan dulu memikirkan nanti pencarian ruangnya untuk mengoreksi pasien itu dengan apa. Lakukanlah dulu analisis-analisisnya, baru kalian bisa memutuskan apakah nanti pasien ini kalian cabut, kalian expand, atau kalian grinding. Karena penentuan-penentuan ini itu juga salah satunya berdasarkan analisis yang kita tentukan. Kalau ruangnya sedikit kita cabut ya ngapain, nanti malah jadi sisa ruang. Kalau misalkan ruangnya yang diperlukan hanya sedikit, misalnya hanya sekitar 2 mm, ya berarti mungkin bisa dilakukan grinding kalau misalkan pasiennya tidak rentan karies, atau bisa dilakukan expand jika misalnya tadi hasil analisis PON maupun hasil analisis Howe-nya menunjukkan inklinasinya konvergen misalnya seperti itu. Nah, jadi memang kita harus menentukan banyak analisis dulu, kita harus melakukan analisis dulu, kita melakukan pemeriksaan subjektif dan objektif yang lengkap terlebih dahulu agar nantinya, dan setelah kita mengetahui analisis determinasi maupun ALD, kita tahu diskrepansinya, barulah kita tentukan cara pencarian ruang dari pasien itu, apakah grinding, apakah expand, ataukah cabut, ataukah kombinasi expand grinding ataupun expand cabut. Nah, itu adalah di akhir setelah kita melakukan semua analisis-analisis yang telah disebutkan saya tadi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kedepannya saya berencana akan membuat video determinasi lengkung secara langsung mungkin di model. Nanti jika videonya sudah jadi, mungkin saya bisa share ke adik-adik semua, karena memang saya mengetahui betul kalau untuk determinasi lengkung ini tanpa melihat kita membuat di model studi itu memang lebih ke hanya di awang-awang, hanya bayang-bayangin. Nah, nanti semoga videonya bisa segera saya selesaikan sehingga nanti saya bisa share ke adik-adik. Tapi harapan saya setidaknya dengan sedikit uraian ini, adik-adik bisa membayangkan atau bisa mengerti bagaimana cara melakukan determinasi lengkung ini untuk mengetahui diskrepansi apakah nantinya
pada perawatan ini kita kelebihan ruang atau kekurangan ruang untuk menyusun gigi-gigi dalam posisi yang ideal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekeliruan. Sehat selalu untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, kalian bisa sampaikan di Elo atau bisa email atau WA saya. Kemarin nomor saya maupun email saya sudah saya sampaikan di materi awal kemarin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.